Apa dia terlibat dalam kasus ini? Tanya Feli pada Nora. Semua karyawan juga sebenarnya merasa penasaran tentang kepergian Aileen, namun yang berani mempertanyakannya secara langsung pada Nora hanyalah Ibu Feli. Sekarang keadaan kantor benar-benar kacau. Dan mendapatkan pertanyaan tersebut, Aileen hanya mampu menganggukkan kepalanya. Ibu Feli sudah tahu bahwa Aileen adalah kekasih Pak Alan, sebagai kekasih memang memungkinkan Aileen untuk mengetahui semua data itu. Astaga, gumam Feli kemudian, jujur saja dia sangat terkejut. Tak menyangka bahwa Pak Alan akan memperlakukan Aileen sama seperti karyawan yang lain, yang tergabung dalam tim inti proyek Diamond Paradise. Bu, apa boleh hari ini aku izin? Aku ingin menemani Aileen, pinta Nora dengan sangat memohon, kedua matanya bahkan masih terlihat mengeluarkan air mata. Maafkan aku Nora, saat ini keadaan perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi tetaplah berada di sini, aku yakin Aileen tidak bersalah. Setelah semua masalah ini selesai dia akan kembali ke perusahaan ini lagi, jawab Feli, kini dia sudah mencoba jadi atasan yang benar-benar bijak. Tak lagi mencampur-adukkan masalah pribadinya dengan pekerjaan. William kemudian menyentuh pundak Nora, coba menenangkan sang kekasih dengan sentuhan kecil. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa Aileen adalah keturunan keluarga Carter. Aileen jauh lebih kuat daripada apa yang mereka lihat. Saat Ibu Feli bertanya tentang Aileen, Nora dan William bisa sedikit menjelaskan bagaimana keadaannya. Tapi saat karyawan yang lain bertanya, Nora dan William jadi bingung sendiri. Bukannya tak ingin membela, namun mereka hanya bisa menggeleng seolah tidak tahu apa-apa. Sementara itu di lobi sana, Aileen melangkahkan kakinya dengan sangat berat. Rasanya begitu tidak rela jika dia juga harus meninggalkan perusahaan ini seperti tim inti yang lain. Terlebih Aileen sedikit pun tidak merasa bersalah. Siapa yang sudah menjebakku? Siapa yang mengirim foto itu pada Pak Alan, ucap Aileen, dia bicara pada dirinya sendiri. Sungguh, foto yang ditunjukkan oleh sang kekasih benar-benar membuatnya curiga, tiba-tiba seseorang mengirimkan fotonya dengan dalang utama dengan kasus ini. Astaga, aku ingat pria itu, ucap Aileen kemudian, langkahnya sampai terhenti di depan perusahaan. Kejadian foto itu sekitar 2 bulan lalu, Aileen, Nora dan William berencana untuk makan siang di kafe untuk merayakan hubungan Nora dan William yang resmi pacaran. Saat kejadian Nora dan William sedang memesan makanan, Aileen duduk seorang diri di meja dan kemudian pria asing datang menghampirinya. Maaf membuatmu menunggu lama Serin, ucap seorang pria asing, lalu tiba-tiba duduk di hadapan Aileen. Dahi Aileen sampai berkerut saat mendengar ucapan pria tersebut. Maaf tuan, sepertinya Anda salah orang. Aku bukan Serin. Jawab Aileen. Benarkah? Tapi kamu mirip sekali dengan kencan butaku. Tidak, Anda salah orang. Aku adalah Aileen. Astaga, maafkan aku Aileen. Aku akan pergi sekarang, sekali lagi maafkan aku, ucap Brian. Sialan. Jadi foto itu diambil di sana, kurang ajar. Geram Aileen, akhirnya dia mengingat semua kejadian foto tersebut. Tak menyangka pula bahwa semuanya akan jadi seperti ini. Bingung bagaimana harus memulai untuk ikut menyelidiki ini semua, akhirnya Aileen pilih untuk pulang lebih dulu. Tiba di rumah sekitar jam 3 membuat Momi Aresa merasa bingung. Apalagi Aileen datang dengan wajah yang begitu kusut. Apa yang terjadi sayang? Kamu sakit? Tanya Mom Aresa. Aileen hanya menggeleng untuk menjawab hal tersebut. Namun Momi Aresa tetap memeriksa suhu tubuh Aileen, memastikan sendiri bahwa sang anak baik-baik saja. Lalu kenapa sudah pulang di jam seperti ini? Apa ada sesuatu yang terjadi di kantor? Aku tidak tahu Mom, aku bingung. Loh, kenapa bingung? Kamu tidak ingin menceritakannya pada Momi? Aileen malah ingin menangis, padahal beberapa saat lalu dia benar-benar terlihat seolah baik-baik saja. Tapi saat ditanya oleh sang Momi tiba-tiba hatinya jadi terasa begitu rapuh. Tiba-tiba membutuhkan seseorang untuk diajaknya bicara. Tapi bagaimana, semuanya telah ditutupi oleh kebohongan,
apalagi menyangkut hubungannya dengan Pak Alan. Tanpa suara Aileen tiba-tiba menjatuhkan air matanya, meski buru-buru langsung dia hapus namun Momi Aresa sudah lebih dulu melihat air mata tersebut. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, iya kan? Katakan pada Momi, jangan bohong, jangan tutupi apapun pada Momi, ucap Momi Aresa, suaranya sampai terdengar memohon. Kalimat yang membuat tangis Aileen makin jadi, sebab selama ini dia memang sudah terlanjur banyak membohongi sang Momi. Ada apa? Tanya Dedi Raiden yang tiba-tiba keluar dari ruang kerjanya. Aileen makin gelagapan, sebab dia tak bisa lagi menyembunyikan tangis ini. Tangis yang mengisyaratkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada apa-apa Dat, aku hanya lelah, karena itulah aku menangis, ucap Aileen, dia gugup sekali. Dedi Raiden terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Namun dari sorot matanya sudah menjelaskan banyak hal. Jangan bohongi Dedi, atau Dedi akan benar-benar kecewa padamu. Aileen sungguh bisa memahami arti dari tatapan itu. Ikut Dedi, titah Dedi Raiden kemudian, beliau lantas menuju ruang kerjanya. Aileen tak punya kuasa untuk mengelak, apalagi setelah mendengar ucapan sang Momi. Pergilah ke ruang kerja Dedimu, jika tidak bisa mengatakannya pada Momi, setidaknya jujurlah dengan dadimu, ucap Momi Aresa. Dada Aileen terasa sesak sekali saat mendengar ucapan tersebut. Terlebih sang Momi langsung pergi setelah mengucapkan kalimat tersebut. Maafkan aku Mom, lirik Aileen, setelah melihat sang Momi menjauh barulah Aileen masuk ke ruang kerja sang Dedi. Disambut oleh sorot mata sang Dedi terlihat mengerikan. Tiba-tiba kamu pulang kerja di jam seperti ini, lalu menangis seperti itu. Bagaimana perasaan Momi dan dadimu saat melihat itu semua? Tanya Dedi Raiden langsung, dia ingin Aileen tahu bahwa hati kedua orang tua akan lebih hancur ketika melihat anaknya bersedih seperti ini. Apalagi jika Aileen kita ingin membagi masalahnya. Kamu membuat Momimu ikut menangis juga, apalagi dia tidak tahu apapun yang terjadi pada anaknya. Maafkan aku Dat, aku salah, selama ini aku telah banyak membohongi Momi dan Dedi. Dat Raiden terdiam. Jadi katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dedi Raiden kemudian, bicara dengan nada yang terdengar lebih lembut, namun penuh penekanan. Ada seseorang yang memfitnahku, data penting milik Diamond Group bocor dan aku ikut dicurigai, jawab Aileen. Kenapa kamu dicurigai? Apa kamu juga mengetahui tentang data itu? Aileen mengangguk kecil. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Bukankah kamu hanya karyawan kontrak? Karena aku adalah kekasihnya Pak Alan. Siang menjelang sore itu Alan, Aston dan Gionino mendatangi perusahaan Miller Corp untuk menuntut penjelasan tentang kesamaan proyek mereka. Sementara Aileen terduduk kaku di hadapan sang Dedi setelah mengakui semuanya. Aileen bahkan mampu mendengar dengan jelas saat sang Dedi menghela nafasnya dengan berat. Aileen yakin saat ini sang Dedi pasti merasa kecewa padanya. Bukan hanya tentang menyangkut hubungannya dengan sang dosen tapi juga semua kebohongannya selama ini. Terlebih sekarang Aileen datang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sedikit harga diri Aileen terasa terluka sendiri. Apa kamu masih mengingat nomor ponsel yang mengirim fotomu pada Alan? Tanya Dedi Raiden kemudian, setelah Aileen menceritakan semua bagaimana dia bisa pulang sore ini. Seseorang mengirim foto pada Alan tentang pertemuannya dengan Brian, padahal pertemuan itu hanyalah pertemuan yang tidak disengaja, namun dengan adanya foto itu makin meyakinkan bahwa Aileen memang sengaja dijebak. Karena foto itu pula lah, Alan jadi semakin marah. Masih Dat, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas, jawab Aileen, saat dia melihat foto itu Aileen juga menghafal nomor ponselnya, coba mengingat pernahkah dia mengetahui nomor tersebut. Sepanjang perjalanan pulang Aileen juga sempat memeriksa melalui ponselnya, namun nomor itu tidak terdapat di kontak. Berdiri di belakang Dedi, ucap Dat Raiden. Dahi Aileen sempat berkerut saat mendengar hal tersebut, namun setelah menyadari bahwa sang Dedi hendak menunjukkan sesuatu Aileen langsung bangkit dari duduknya.
Dia kemudian berdiri di samping Dedi Raiden dan melihat sang ayah menghidupkan komputernya. Saat pertama kali komputer itu menyala tampilannya seperti biasa, tapi kemudian sang Dedi masuk ke sebuah web yang membuat Aileen tercengang. Pasalnya web tersebut seperti jaringan rahasia yang hanya Dedi Raiden ketahui seorang diri. Apa itu Dat? Tanya Aileen, jantungnya bergemuruh merasa penasaran. Air mata di wajahnya sudah mengering. Sebutkan nomor ponselnya, balas Dedi Raiden, justru bertanya tentang nomor ponsel itu dibandingkan menjelaskan pertanyaan sang anak. Sebab dia ingin menunjukkan secara langsung kepada Aileen tentang Dark VIP yang dia punya. Dark VIP adalah sebuah organisasi hacker yang Dedi Raiden punya, tim hacker yang paling ditakutin di dunia bawah tanah, menguasai persenjataan modern dan gudang data, serta menguasai jaringan seantero jagat raya. Mencari pelaku pengirim foto itu semudah berkedip bagi Dark VIP. 080156784000, ucap Aileen. Dedi Raiden menginput nomor itu dan sebuah informasi langsung tertera di layar komputer. Nama yang teregistrasi untuk nomor tersebut adalah Ivana Lurin dan bahkan lokasi saat pengiriman pesan itu pun terdeteksi dengan sangat jelas, yaitu di apartemen Glory lantai 7 atas nama Aston Harold. Jadi ini semua ulah Ivana, dasar kurang ajar. Tapi apa hubungannya dia dengan Tuan Aston? Tuan Aston adalah sahabat Pak Alan, tidak mungkin beliau mengkhianatinya. Batin Aileen. Bagaimana bisa Dedi dengan mudah mendapatkan semua data itu? Tanya Aileen, sumpah demi apapun dia sangat tercengang dengan ini semua. Seolah sang Dedi memiliki kemampuan yang tidak pernah dia ketahui selama ini. Dedi memiliki sebuah perusahaan rahasia, Dark VIP namanya. Kak Nicholas telah mengetahui tentang hal ini, dan kamu adalah yang kedua. Kelak Dark VIP akan jadi milik kalian berempat, terang Dedi Raiden. Seluruh keluarga Carter dan keluarga Dude telah berada di bawah perlindungan Dark VIP. Jika selama ini secara mendadak Aileen bertemu dengan orang-orang baru yang tiba-tiba memberi bantuan, itu adalah para bayangan rahasia. Segala hal tentang Dark VIP dan beberapa kode rahasia telah Dedi Raiden ungkap pada Aileen. Tak hanya tercengang, Aileen bahkan sampai tergugu. Dia hanya ingin meminta bantuan untuk mencari tahu siapa yang menjebaknya, namun justru mendapatkan warisan yang tak dia duga-duga. Tutup mulutmu, jangan menganga seperti itu, ucap Dedi Raiden setelah dia selesai menjelaskan semuanya secara rinci. Aileen memiliki kecerdasan di atas rata-rata, hingga dia bisa memahami semuanya dengan mudah. Astaga, jadi selama ini Dedi sudah tahu bahwa aku dan Pak Alan pacaran. Semua kebohonganmu Dedi dan Mommy juga tahu. Dedi. Rengek Aileen, menahan malu yang teramat besar. Aileen bahkan berulang kali memukuli pundak sang ayah saking kesalnya. Jahat. Kenapa tidak mengatakan sejak dulu? Kesal Aileen. Dulu kamu belum siap untuk mengetahui tentang Dark VIP, sekarang Dedi sudah sangat percaya padamu. Aileen terdiam, perasaannya terasa campur aduk. Terkejut, bahagia, sedih, haru dan perasaan bersalah jadi satu. Dark VIP adalah rahasia keluarga kita, bahkan suamimu kelak tak boleh mengetahuinya, ucap Dedi Raiden. Aileen sontak menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Gunakan kekuasaan ini dengan bijak dan sekarang balaslah orang-orang yang menyakitimu.